Kembali lagi datang bersama saya, hadir lagi di perjumpaan kali ini. Saya ingin mereview atau sedikit membagikan pengalaman-pengalaman kerja ataupun sedikit kurangnya dari apa yang saya bagikan, tentunya bisa menjadi referensi dan menjadi tambahan edukasi untuk kita semua saling belajar untuk di dunia pendingin AC tentunya ya. Untuk kali ini saya dapat pelanggan keluhannya AC-nya netes. Udah dicuci berkala tetap netes, udah diperbaikin selang dry-nya, pembuangan sanitasinya kesemuanya itu udah diperbaikin. Ternyata tidak ada penyelesaian dan tidak ada hasil. Jarak 1 minggu seperti itu dan selalu terjadi seperti itu. Akhirnya konsumen menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Kami cek dan saya cek, masalahnya ada dalam unit indoor ini. Unit indoor saat melakukan pencucian berkala, cuci biasa per 3 bulan atau 4 bulan sekali, untuk unit evaporator AC, unit indoor, biasa itu yang terkena sentuhan ataupun terkena jangkauan mesin steam para teknisi AC hanya bagian depan. Nah, sementara di evaporator dia ada bagian evaporator belakang. Nah, ini jarang sekali yang tersentuh dengan teknisi, apalagi mohon maaf ada teknisi yang kerjanya kurang rapi, hanya semprot bagian depan. Bukan berarti saya membicarakan teknisi yang lain ya, yang kurang ini tentunya ya bisa berpikir sendirilah untuk teman-teman teknisi bekerjanya seperti apa. Evaporator bagian belakang, bagian depan, ada bagian dalam. Nah, PR yang terbesar adalah bagian dalam ini. Untuk menyentuh cuci berkala saja bagian dalam ini tidak bisa. Kenapa? Karena tertutup dengan talang air. Ada talang air yang paten yang bisa dibuka, ada juga yang enggak. Nah, juga terhalang dengan dinamo fan indoor. Nah, juga baling-balingnya. Ya, blower atau orang nyebutnya blower indoor. Nah, jadi untuk bagian dalam ini, sebelum saya cuci, di sini banyak lendir. Lendir itu yang membuat sumbatan sehingga lendir itu netes yang begitu parah sehingga air itu, talang itu cepat sekali nyumbat ya. Untuk para pecinta AC maupun beberapa teman teknisi, solusinya harus turun unit. Nah, kenapa harus turun unit? Karena kalau dicuci, kembali lagi, cuci berkala tadi seperti unit posisi terpasang di atas, itu kalau menurut saya tidak bisa maksimal ya. Solusinya harus turun unit. Karena udah kotornya udah sangat luar biasa. Banyak lendir, banyak kerak di dalam. Tuh ya. Ini udah selesai saya cuci. Nih. Jadi seperti baru lagi. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Nah, untuk pencucian ini yang pertama prosesnya ya harus kalau AC masih dingin harus di pump down, freonnya disimpan, nanti saat pemasangan tinggal penambahan freon dan divakum kalau ada kekurangan freonnya ya teman-teman ya. Nah, juga para konsumen pada penggunaan AC setidaknya bisa mengetahui kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini biasa saya sarankan konsumen pemakaian di atas 1 tahun atau 2 tahun. Tergantung juga durasi ataupun jarak pemakaiannya seperti apa, entah untuk kantor, rumah tinggal, dan segala macam. Itu harus diperhitungkan untuk tingkat kekotorannya. Ini disebutnya evaporator bagian depan, belakang, dan bagian dalam. Ini harus disentuh semuanya dan harus turun unit ya. Nah, selesai dari evaporator, kita bergeser ke bagian nih, body dan talangnya. Nah, untuk AC dia ada talang dalam nih, talang dalam, talang depan, dan ada juga talang air bagian belakang. Nah, saat ini udah banyak lendir juga bagian belakang. Ini yang nempel di tembok, nempel ya. Nah, ini di dinding lah. Ini belakang ini ada talang, ada lendir juga. Kalau di sini udah numpuk lendir, otomatis hasil dari pengembunan AC itu, hasil dari kondensasi evaporator akan netes di sini. Nah, turunlah air merembes di tembok. Nah, pas saat dicuci hanya bagian depan masih suka ada celah di sini, meskipun selang drainasenya udah diperbaikin,
freon tidak ada kekurangan, tidak ada pengembunan ngeblok ataupun kekurangan pada sistem freon. Sementara masih ada suka netes. Masalahnya ada di bagian sini. Dan ini harus turun unit dan dibersihkan. Kalau mau keluar lewat pintu samping nih. Ini talang bagian depan, hasil pengembunan di sini. Talang bagian atas ataupun dalam dan bagian belakang. Jadi talang ada 3 sisi ya, teman-teman ya. Ini covernya udah saya cuci, udah kami bersihkan, tinggal nanti dirakit ulang. Nah, ada lagi part berikutnya, blower indoor. Ini fungsinya untuk mengembuskan tiupan angin pada unit dalam. Ini juga sama, harus dicuci dengan pressure tekanan air yang tinggi, dengan sabun. Tentunya diperhitungkan gunakanlah sabun yang tidak membuat korosi pada unit tersebut. Ini blower indoor. Ini ada spin untuk pengunci evap tadi. Nah, bongkar total teman-teman ya, habis pokoknya. Nggak tahu nanti bisa masang atau enggak nih. Mudah-mudahan bisa. Kembali lagi juga ada, sebutnya apa nih, sayap ya, swing lah. Ini swing yang untuk naik turun tiupan udara dari AC. Filter, ini filter ya. Nah, untuk beberapa konsumen, filter kalau mau dicuci seminggu sekali silahkan. Kalau bisa nggak apa-apa, tinggal diangkat cover dari unit AC-nya. Bisa dikerjakan sendiri. Untuk para konsumen tentunya untuk cleaning cuci berkala, panggillah teknisi yang berpengalaman, teknisi yang kerjanya bertanggung jawab, kerja secara profesional. Itu sih pesan-pesan dari saya juga ya. Ada yang berikutnya nih. Inilah motor Dynamo fan indoor atau Dynamo blower indoor teman-teman ya. Para konsumen juga setidaknya bisa memahami ataupun sedikit teredukasi dengan apa yang saya bagikan. Bukan saya menggurui, tapi hanya sedikit membagikan apa yang saya tahu dan berbagi pengalaman. Ini motor ataupun sebenarnya Dynamo pada indoor. Ini ada part penutup indoor, pengunci nanti saat perakitan ulang di indoornya, sama pengunci evaporator, sayap bagian sisi kanan, ini sisi kiri, dan tak ketinggalan juga inilah otak atau si perintah yang suka memerintah kerja pada unit AC. Ini AC standar ya. Nih, AC standar saya sebutin aja mereknya. Mereknya ini produk dari Sharp. Nah, produk dari Sharp. Tipenya di sini tertera AH A9 FEY ya. Kalau di tahun 2021 2022 itu umumnya disebutnya UCY atau Sharp Cina. Nah, Sharp juga ada Cina, ada dan Thailand. Negara pembuatnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya sangat apresiasi. Ini udah dipasang teknisi, dia menggunakan steker.
diri. Bahasanya mohon maaf ya, tahu diri itu begini. AC yang kita gunakan udah berapa lama kita pakai? Apakah perawatannya selama ini rutin atau enggak? Akan mengurangi hasilnya kepada teknisi. Kembali lagi seperti ini ya. Saya pengen cucinya bersih, cucinya rapi, hasilnya maksimal. Tidak bisa seperti itu karena di AC itu ada beberapa penanganannya. Cucinya cuci besar atau cuci berkala atau cuci biasa. Cuci biasa tuh gini. Mohon maaf, ada yang datang cuci cuman semprot-semprot, tidak disabunin. Part-part bagian dalam itu tidak diangkat, ataupun contohnya itu ada beberapa talang yang bisa diangkat, dibersihin talangnya dari lendir-lendir, dan drainasenya selang itu dipastikan disemprot sehingga aliran drainase itu tidak ada masalah. Nah, yang kedua ada disebutnya cucinya cuci ekstra. Cuci ekstra yaitu diangkat talangnya, sedikit epapnya diangkat. Nah, yang terakhir yaitu cuci besar. Nah, dengan beberapa kriteria ataupun beberapa pilihan tentunya mempengaruhi nominal yang harus kita keluarkan. Contohnya cuci besar, bergaransi atau enggak, teknisnya berpengalaman atau enggak. Bukan berarti saya menggurui ataupun saya udah memiliki segudang ilmu, enggak, tapi sedikit membagikan ya, kembali lagi ya. Kalau yang mau komen-komen nanti silakan di kolom komentar ya. Jadi kalau untuk cuci AC, kadang orang menyebutnya cuci AC itu hal yang sepele. Tapi bagi saya seorang teknisi, cuci AC itu sesuatu yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena AC Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki atau pelanggan miliki, AC itu kondisinya normal. Saat kami nyuci, kadang namanya manusia ada keteledoran, kena semprotan percikan air, kena uap air, itu sensor bisa error, AC bisa mati, bisa koncet dan sebagainya. Nah, makanya kalau saya untuk servis AC saya gunakan untuk harga yang banyak pilihan. Banyak pilihannya tentunya dengan harga-harga yang banyak perbedaan, tentunya dengan kualitas juga berbeda tentunya ya teman-teman ya. Lagi keluar. Itu aja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini untuk para teknisi ataupun pelanggan. Ayo kita sama-sama saling menghargai jasa teknisi, juga para teknisi juga menghargai pelanggan, melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih baik. Sama-sama kita terus belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, jujur, ulet, dengan sabar, supaya kita memberikan hasil yang maksimal, konsumen merasa puas, dan hasil yang kita dapat dari segi nominal uang, itu uangnya berkah untuk kita. Apa yang kita gunakan menjadi berkah untuk keluarga, berkah untuk kita yang untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan uangnya itu disebutnya uang halal. Itu ya teman-teman ya, para konsumen, apa yang saya bagikan semoga menjadi
pemahaman-pemahaman baru dan menjadi pertimbangan supaya menjadi beberapa pilihan, bisa menjadikan sedikit referensi ataupun edukasi untuk para pelanggan AC, juga berbagi sharing pada teknisi dimanapun berada. Terima kasih dari saya, terima kasih banyak atas partisipasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung channel saya di Media Service tentunya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, terima kasih atas tontonan yang kami sajikan, menjadikan edukasi untuk kita sama-sama dan menjadikan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih Indonesia, salam dingin, sehat selalu. Terima kasih.